Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrilia Tria Ivanka dengan NIM 4241151004. Di sini saya akan membawakan materi tentang keanekaragaman tebu dan persebarannya. Tanaman tebu atau sering dikatakan Sakharum officinarum Linn adalah tanaman rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan gula. Tebu merupakan tanaman perkebunan yang hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Berikut ciri-ciri tanaman tebu. 1. Berbiji tunggal. 2. Batang padat berkulit keras di bagian luar dan lunak di bagian dalam yang mengandung air gula. 3. Batang beruas dan berbuku. 4. Berakar serabut. Tebu merupakan salah satu tanaman yang dapat menyumbangkan perekonomian nasional dan sumber mata pencarian bagi petani. Gula yang dihasilkan dari tebu merupakan komoditas penting bagi masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Tebu memiliki peran penting yaitu 1. Sumber utama gula di dunia. 2. Bahan baku industri bioetanol. 3. Pakan ternak dan produk turunan lainnya. Pada gambar pertama terdapat tebu bulu atau sering dikatakan Sakharum officinarum. Tebu bulu memiliki produktivitas tinggi dan kandungan gula yang paling tinggi di antara tebu-tebu lainnya. Yang kedua ada tebu keramat atau Sakharum sinense, lebih tahan penyakit dan memiliki kandungan gula yang lebih sedikit daripada tebu bulu. Pada gambar ketiga terdapat tebu alang-alang atau Sakharum spontaneum, digunakan untuk pemuliaan. Pada gambar keempat terdapat tebu hitam, yaitu untuk konsumsi segar dan sering digunakan untuk obat tradisional. Pada gambar kelima terdapat tebu kuning dan hijau, sering digunakan untuk minuman segar. Persebaran pohon tebu menurut Powo ialah asal-usulnya diperkirakan berasal dari Asia Tenggara, Sumatera, dan Papua Nugini. Persebaran globalnya di daerah Asia yaitu India, Tiongkok, Indonesia, dan Thailand. Di daerah Amerikanya Brazil, Kuba, Amerika Serikat. Di daerah Afrika, Mesir, Afrika Selatan. Di daerah Australia, Queensland. Persebaran di Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran tebu adalah iklim. Tebu dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan suhu ideal antara 24-34 derajat Celcius dan perbedaan suhu siang dan malam tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Curah hujan yang optimal untuk tanaman tebu adalah 1.500-2.500 per tahun. Lalu ada faktor kondisi tanah. Tanah yang cocok untuk tanaman tebu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Lalu ada ketinggian. Tebu dapat tumbuh di daerah daratan rendah hingga daratan tinggi hingga pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Namun pada ketinggian 1.200 pertumbuhan tebu akan melambat. Tebu merupakan tanaman bahan baku gula yang banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kontribusi tebu menurut ekonomi ialah menjadi sumber pendapatan. Industri gula yang menggunakan tebu sebagai bahan baku menjadi sumber pendapatan bagi ribuan petani tebu dan pekerja di industri gula. 2. Mengurangi ketergantungan impor gula. Peningkatan produksi gula dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor gula sehingga dapat menghemat devisa negara. 3. Bahan baku industri. Gula yang dihasilkan dari tebu digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, termasuk industri farmasi, kimia, dan makanan. Kontribusi tebu menurut lingkungan ialah mencegah erosi, mendukung kemandirian energi, mendaur ulang bahan organik, dan mengurangi ketergantungan impor gula. Kontribusi tebu menurut budaya yaitu digunakan dalam berbagai ritual di beberapa budaya. Lanjut ke perbedaan pohon tebu di luar Asia dan Sumatera. 1. Asal-usul dan jenisnya. Tebu luar Asia umumnya berasal dari kata hibrida hasil pemuliaan modern seperti Sakharum officinarum yang dikembangkan di daerah seperti Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. Jenis ini dirancang untuk menghasilkan rendeman gula yang tinggi. Sedangkan tebu Sumatera yaitu varietas lokal seperti Sakharum officinarum atau varietas yang telah beradaptasi dengan kondisi tropis di Sumatera. Beberapa varietas lokal juga memiliki toleransi terhadap kondisi lingkungan tertentu, seperti tanah asam. Yang kedua ada morfologi dan ukuran.
Luar Asia, batang cenderung lebih besar, lebih tebal, dan lebih tinggi, terutama di daerah dengan pengelolaan intensif, daunnya lebat dan batangnya sering memiliki kandungan gula lebih tinggi karena perawatan modern. Sedangkan di Sumatera, ukuran batang lebih bervariasi, terbentuk pada jenis varietas yang praktik dibudidayakan. Tebu lokal juga kadang memiliki batang lebih kecil dibandingkan dengan jenis hibrida. Yang ketiga ada adaptasi lingkungan. Luar Asia, tebu biasanya tumbuh di daerah beriklim hangat hingga panas, dengan irigasi modern dan sistem pengelolaan tanah yang intensif. Varietas ini seringkali lebih tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Sedangkan di Sumatera, tebu di Sumatera tumbuh di lingkungan tropis dan curah hujan. Beberapa varietas lokal memiliki toleransi yang baik terhadap tanah berlumpur atau asam. Yang keempat ada produktivitas dan tujuan penanaman. Luar Asia, penanaman tebu di luar Asia sering difokuskan untuk produksi industri gula dengan hasil yang lebih besar. Varietas yang digunakan biasanya memiliki produktivitas tinggi. Sedangkan di Sumatera, selain produksi gula, tebu di Sumatera juga sering ditanamkan untuk konsumsi lokal seperti tebu giling untuk air tebu sehingga varietasnya disesuaikan untuk rasa dan kualitas jus. Yang kelima ada manajemen budidaya. Luar Asia, sistem budidayanya menggunakan teknologi modern seperti pemupukan presisi, irigasi otomatis, dan penamaian mekanis. Sedangkan di Sumatera masih banyak yang menggunakan teknik tradisional atau semi modern, terutama di perkebunan kecil. Jadi kesimpulan yang saya ambil pada materi keanekaragaman tebu menunjukkan potensialnya dalam berbagai aspek, termasuk industri gula dan energi. Persebaran tebu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan manusia, menjadikan tanaman penting secara global. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.